Ya baik, assalamualaikum Bu Pucar. Salam. Perkenalkan Bu, saya Dr. Ica, dokter yang bertugas pada hari ini. Jadi sudah betul dengan Ibu Pucar usia 19 Iya, tahun. Ya baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan rinoskopi. Itu Bu tujuannya untuk melihat dari bagian dalam hidung Ibu. Di situ sebentar mungkin Ibu merasa tidak nyaman karena saya akan masukkan alat ke dalam hidung Ibu untuk lebih memperjelas apa yang dalamnya. Tapi Ibu jangan khawatir karena saya akan melakukannya sebaik mungkin dan saya sudah sering melakukan ini Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Bagi Ibu mungkin Ibu bisa bersiap-siap sambil saya juga mempersiapkan alatnya. Nah, jadi di sini alat yang saya gunakan itu ada alat rinoskopi dan juga ada lampu kepala yang akan saya gunakan Bu. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan 4 langkah untuk pemeriksaannya Bu. Langkah pertama itu saya akan memasang lampu kepala. Di sini posisi lampu diletakkan tepat pada daerah glabella atau sedikit miring ke arah mata yang lebih dominan. Nah, di situ fokus cahaya lampu diatur dengan memfokuskan cahaya ke arah telapak tangan yang diletakkan kurang lebih 30 cm dari lampu kepala. Langkah kedua itu Bu, saya akan mengatur posisi duduk. Nanti saya dan Ibu akan duduk berhadapan dengan sedikit menyerong dan kedua lutut pemeriksa atau kedua lutut saya akan dirapatkan dan ditempatkan berdampingan dengan kakinya Ibu. Nah, untuk langkah ketiga Ibu, spekulum hidung dipegang dengan tangan yang dominan. Kemudian spekulum digenggam sedemikian rupa sehingga tangkai bawah dapat digerakkan bebas dengan menggunakan jari tengah, jari manis dan jari kelingking saya. Kemudian jari telunjuk saya akan dimasukkan sebagai fiksasi di sekitar hidung Ibu. Nah, lidah spekulum dimasukkan dengan hati-hati dan dalam keadaan tertutup ke dalam rongga hidungnya Ibu. Nah, dalam rongga hidung itu lidah spekulum akan dibuka. Pada saat mengeluarkan lidah spekulum dari rongga hidung, lidah spekulum dirapatkan kembali tetapi tidak terlalu rapat untuk menghindari terjepitnya bulu-bulu hidung. Nah, untuk langkah terakhirnya di sini kita amati struktur yang terdapat dalam rongga hidungnya Ibu, mulai dari dasar rongga hidung, konka-konka, meatus, dan septum nasi. Dan kita perhatikan juga warna dan permukaan mukosa rongga hidung ada tidak atau dengan ada tidaknya massa. Nah, baik Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan tadi saya mendapatkan 3 hasil. Yang pertama untuk inspeksi dari hidung luar Ibu itu saya dapatkan normal atau tidak ada masalah. Selanjutnya untuk pada saat pemeriksaan rinoskopi anterior hidung kanan juga normal. Saya tidak mendapatkan ada kelainan pada kombinasi kanan Ibu. Dan pada pemeriksaan rinoskopi kiri Ibu, di sini saya mendapatkan beberapa hasil. Yang pertama itu Bu, saya dapatkan ada massa yang berwarna putih dan itu tidak mudah berdarah. Selanjutnya itu Bu, saya dapatkan bahwa massa tersebut terdapat mukosanya itu licin dan menghasilkan sekret yang mukopurulen Ibu. Nah, jadi di sini saya mendapatkan beberapa kecurigaan Ibu. Yang pertama itu bisa jadi terjadi polip atau tumor pada hidung Ibu dan juga atau adanya rinitis alergi Ibu. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Ya, baik, terima kasih Bu. Terima kasih dok. Ibu, di sini saya akan melakukan tes selanjutnya Ibu, yaitu tes penghidu. Tujuannya itu untuk menilai apakah Ibu dapat mencium buah-buahan tertentu pada jarak tertentu juga Bu. Nah, di sini caranya sebentar saya akan berikan beberapa saat untuk Ibu tebak itu bau apa dengan cara Ibu tutup matanya Ibu dan juga tutup salah satu lubang hidung yang tidak diperiksa. Apakah Ibu bersedia? Iya dok. Oh ya baik. Jadi mungkin Ibu sudah bisa mulai tutup matanya. Baik, coba Ibu tutup salah satu dulu hidung yang tidak akan diperiksa. Baik. Di sini Ibu sudah bisa cium baunya? Iya dok. Oh iya, sudah bisa Di. Ya. Tapi bisa Bu? Bisa dok. Oh iya, mungkin Ibu bisa sebut itu bau apa? Bau kopi dok. Oh ya baik, betul Ibu. Selanjutnya Bu, ini Ibu bisa cium bau apa? Bisa dok. Oh ya, bau apa itu Bu? Sambal dok. Oh ya baik Ibu. Mungkin bisa ditukar lagi Bu di hidung selanjutnya. Oke baik. Di sini Ibu bisa cium baunya? Tidak dok. Tidak. Oh ya, tapi Ibu bisa cium baunya? Iya dok. Kalau boleh tahu bau apa itu Bu? Kopi. Oh ya baik. Selanjutnya Bu, di sini Ibu bisa cium baunya? Tidak dok. Tidak. Oh ya. Ibu sudah bisa cium baunya? Iya dok. Oh ya baik. Bau apa itu Bu? Sambal dok. Sambal. Oh ya baik Ibu. Pemeriksaan sudah selesai. Ibu bisa buka kembali matanya. Baik Ibu, di sini saya mendapatkan hasil bahwa pada hidung kanan Ibu itu normal, sedangkan pada hidung kiri Ibu itu hiposemia. Itu artinya Bu, Ibu kemampuan menghidungnya itu menurun. Nah, setelah tadi melakukan 2 pemeriksaan yaitu rinoskopi dan juga tes penghidu, di sini saya mendapatkan beberapa diagnosis banding Ibu. Yang pertama yaitu saya mendapatkan bisa jadi polip, yang kedua bisa jadi rinitis alergi, dan yang ketiga bisa jadi tumor Ibu. Namun untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memerlukan beberapa pemeriksaan lagi Bu. Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak dok. Oh ya baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Bu, saya Dr. Ica, dokter yang bertugas pada hari ini. Kabar dengan Ibu siapa? Putri dok. Ibu Putri Di, sudah umur berapa Bu? 19. 19 tahun Di. Oh ya baik Ibu. Jadi di sini Ibu saya akan melakukan tes pengecapan. Tujuannya itu Bu untuk melihat apakah Ibu dapat merasakan zat-zat yang itu
asam, manis, asin, dan pahit. Jadi di sini kita menilai apakah ibu normal bisa merasakan rasa-rasa tersebut atau tidak. Nah, jadi caranya itu Bu, sebentar saya akan minta ibu tutup mata dan menutup hidung jika sudah ingin mulai dites. Lalu saya akan memberikan resep tertentu pada lidah ibu dan meminta ibu untuk menebak itu rasa apa. Apakah ibu bersedia? Ya dok. Ada yang ingin ibu tanyakan Bu? Tidak dok. Oh ya baik, tentu saja saya akan melakukannya secara profesional ya Bu. Ya dok. Ya baik, mungkin ibu bisa bersiap-siap juga sambil saya menyiapkan alat dan bahan. Baik ibu, pemeriksaan sudah akan kita mulai. Jadi mungkin bisa tolong ibu tutup matanya, juga menutup kedua hidungnya, sambil ibu julurkan sedikit lidahnya di. Oh ya baik ibu. Ini rasa yang pertama ya Bu. Ya, ibu bisa rasa itu rasa apa? Manis dok. Oh ya baik ibu. Selanjutnya Bu, ibu bisa buka matanya dulu, kumur-kumur terlebih dahulu Bu. Oh ya baik ibu, tutup kembali matanya dan hidungnya Bu. Oh ya baik, di sini rasa yang selanjutnya, ibu bisa rasa itu rasa apa? Asin dok. Oh iya betul ibu, baik. Ibu bisa kumur-kumur kembali. Oke baik ibu, ibu bisa tutup matanya kembali dan tutup hidungnya. Rasa yang selanjutnya ibu. Oke bu, ibu bisa rasakan? Asam dok. Asam. Oh ya baik ibu. Ibu bisa buka matanya lagi, kumur-kumur terlebih dahulu. Oke baik, ibu tutup kembali matanya dan hidungnya. Yang terakhir ya bu. Ya ibu, permisi, ibu bisa rasakan? Pahit dok. Pahit. Oh ya baik ibu, ibu bisa buka kembali matanya. Pemeriksaan sudah selesai ibu. Jadi di sini Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan tadi, saya mendapatkan bahwa ibu hasilnya normal karena ibu bisa merasakan keempat rasa yang tadi saya berikan dan bisa menebaknya secara cepat ibu. Mungkin ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada, saya rasa sudah jelas ibu. Terima kasih Bu. Ya baik ibu, jadi dari hasil anamnesis kita sebelumnya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui lagi lebih jelas apa yang ibu alami. Nah di sini mungkin sebentar saya akan melakukan beberapa perabaan dan juga saya ingin meminta ibu untuk membuka jilbabnya ibu dan daerah menutupi daerah sekitar leher. Mungkin ibu akan merasa tidak nyaman, tapi saya akan melakukannya sebaik mungkin. Apakah ibu bersedia? Iya dok. Ya baik, jadi mungkin bisa ibu siap-siap. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya menganggap bahwa pasien telah membuka jilbabnya. Baik ibu, saya mulai jadi di sini yang pertama saya akan melakukan perabaan. Tolong ibu bilang apakah ibu merasa nyeri atau tidak. Iya dok. Saya mulai di sini yang pertama saya meraba pada bagian kelenjar submentalis, lalu ke bagian submandibularis, lalu ke rantai jugularis, lalu ke kelenjar aksesorius di daerah belakang, lalu ke kelenjar supraclavicularis. Baik ibu, dari tadi ibu ada rasakan nyeri? Tidak ada dok. Oh ya baik, terima kasih bu. Ibu, jadi dari hasil pemeriksaan saya tadi saya telah mendapatkan beberapa hasil. Nah di sini saya dapatkan bahwa terdapat benjolan ibu. Nah benjolannya itu dia berukuran 5 x 4 mm. Dia letaknya itu di bagian jugularis bagian dalam atas, biasa disebut jugularis profunda superior. Nah di sini saya dapatkan bahwa dia permukaannya tidak rata bu, dan di situ tadi ibu bilang ibu tidak rasa nyeri apa apa di. Nah dan di situ saya dapatkan bahwa warnanya sama dengan daerah di sekitarnya. Nah dari hasil pemeriksaan fisik tadi saya menduga bahwa ibu menderita karsinoma nasofaring ibu. Namun di situ saya perlu lagi pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah betul-betul diagnosis saya telah benar atau tidak. Nah berarti saya membutuhkan lagi pemeriksaan bu, namanya pemeriksaan penunjang. Apakah ibu bersedia? Iya dok. Ya baik, mungkin bisa kita lakukan di pertemuan selanjutnya nih bu. Ya, terima kasih bu.